Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang wawancara kerja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dewa Haidar Setiaji, NPM 180130, Chanifatul Azizah, NPM 180139. Yang ketiga, Rizky Anafitia, NPM 180193. Nah, di dalam wawancara kerja ada arti pentingnya wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menyaring jumlah pelamar yang ada. Di dalam wawancara kerja, ada aspek kepribadian yang dinilai mencakup penampilan Anda secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan yang terakhir yaitu selera humor. Di dalam wawancara ada tahap wawancara kerja. Yang pertama, wawancara pendahuluan. Pada tahap ini, wawancara pendahuluan yang dilakukan pada surat lamaran dan resume yang dibuat oleh pelamar. Hal ini untuk memastikan bahwa pelamar secara administrasi telah memberikan atau mengisi suatu informasi penting dan untuk menilai kesesuaian antara kualifikasi pelamar dengan jenis jabatan yang diisi. Yang kedua yaitu wawancara seleksi. Tahap ini, calon pelamar akan ditanya berbagai hal mengenai latar belakang yang mencakup kualifikasi, pengalaman kerja bagi pewawancara agar sesuai dengan posisi yang dikehendaki oleh pelamar tersebut. Yang ketiga yaitu bentuk pertanyaan lebih bersifat terbuka. Nah, di sini artinya pelamar diberi kesempatan untuk mengungkapkan latar belakang dirinya. Selanjutnya itu, sebelum melakukan wawancara kerja, kita harus mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan atau dihindari. Ada banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh pelamar, yaitu seperti berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, datang lebih awal dari waktu yang ditentukan. Misalnya, kita harus datang 30 menit sebelum dimulai wawancara kerja. Selanjutnya, bersikap yakin dan optimis, bersikap tenang. Kita harus bersikap tenang dan tidak boleh gugup saat ditanya oleh pewawancara. Yang selanjutnya ada juga hal-hal yang harus dihindari oleh pelamar, yaitu datang terlambat, kelihatan kesal karena menunggu lama, datang ke wawancara tanpa persiapan atau seadanya, berpenampilan berlebihan. Nah, hal-hal yang dilakukan atau dihindari harus kita persiapkan secara matang karena itu dapat menjadi pertimbangan oleh pewawancara. Selanjutnya yaitu selanjutnya menjelaskan cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, Anda perlu mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan Anda lamar tersebut. Untuk memperoleh informasi tersebut, Anda dapat memperoleh dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik dalam bentuk jurnal, buletin, koran ataupun majalah, atau juga dapat melalui situs web perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, wawancara ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi dua arah yang merupakan kesempatan yang baik bagi Anda untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Baik, yang kemudian yaitu pertanyaan penting dalam wawancara. Dalam wawancara, berbagai macam jenis pertanyaan akan ditanyakan kepada Anda, dan Anda harus benar-benar mempersiapkan diri untuk dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Adapun beberapa contoh pertanyaan yang akan sering ditanyakan dalam wawancara. Yang pertama, pekerjaan yang dilamar. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, latar belakang keluarga.
Yang keempat, kepribadian. Yang kelima, penilaian pribadi Anda. Yang enam, tujuan karir. Dan yang terakhir adalah hobi dan lain-lain. Selanjutnya, ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini diberikan untuk pihak yang telah melakukan wawancara, meskipun kemungkinan Anda diterima ataupun tidak diterima di perusahaan tersebut. Usahakan menulis surat ucapan terima kasih ini dengan sederhana, singkat, dan jelas. Adapun contoh surat ucapan terima kasih, seperti yang ada pada gambar. Untuk selanjutnya adalah contoh surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja dapat dilihat di slide 8. Selanjutnya surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Yang pertama, surat penerimaan pegawai harus dapat membuat surat pemberitahuan dengan baik dan segera menyebarkannya jika hendak segera mendapatkan pegawai baru. Hal ini termasuk ke dalam golongan good news. Jadi dapat diorganisasikan dengan perencanaan langsung atau direct plan, yang mana bagian pembuka secara langsung mengumumkan berita yang menyenangkan. Selanjutnya, bila mana Anda mendapat surat penerimaan dari sebuah organisasi, segeralah Anda membuat surat sebagai balasannya. Nyatakan dengan antusias Anda terhadap pekerjaan tersebut. Konfirmasikan kapan Anda dapat menuju ke kantor tersebut, ke bagian personalia, dan tunjukkan antisipasi Anda terhadap pekerjaan tersebut. Selanjutnya, jika surat penolakan kerja. Yang pertama, saat menolak pekerjaan, sebenarnya tidak ada kewajiban untuk membuat surat. Anda dapat membuat pernyataan penolakan melalui lisan saja. Namun, penolakan secara tertulis akan terkesan lebih sopan dan menghargai perusahaan. Anda berhak membuat surat penolakan bernada positif maupun negatif, namun lebih baik kita membuat surat penolakan kerja bernada positif agar tidak ada kesalahpahaman dan orang lebih menghargai pilihan kita dengan baik. Yang ketiga, kita menggunakan perencanaan tak langsung. Pada bagian awal surat dikemukakan hal yang bersifat positif atau netral, barulah kita menyatakan penolakan kerja tersebut. Di slide 11 kita dapat melihat contoh surat penolakan kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.